Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari, NIM 19051011. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Nah, di sini saya dalam memenuhi mata kuliah anatomi perkembangan tumbuhan. Di sini saya yang memegang mata kuliah ini adalah Ibu Herdiana Fitriani, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga, menggunakan bahasa Latin. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Phlox hibiscus rosa sinensis atau yang sering kita dengar dengan bunga sepatu. Bunganya seperti ini. Mungkin tidak asing lagi kita lihat atau terdengar di telinga kita. Namun dalam bahasa Latin, bunga sepatu ini disebut dengan Phlox hibiscus rosa sinensis. Nah, langsung saja kita mulai untuk menjelaskan bagian-bagian apa saja yang menyusun dari Phlox hibiscus rosa sinensis ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian putik ini. Kita dapat melihat bagian putik atau kepala putik dari Phlox hibiscus, yaitu yang disebut dengan genesium atau putik. Genesium atau putik ini berada di bagian atas bunga atau paling atas bunga, yang memiliki zat lilin basah yang berfungsi untuk serbuk sari agar tidak mudah terbawa oleh angin. Nah, kita dapat menghitung sendiri berapa jumlah dari putik dari Phlox hibiscus rosa sinensis ini. Nah, di sini saya sudah menghitung berapa banyak genesium atau putiknya. Ini berjumlah 9. Nah, fungsi umum dari putik atau genesium ini sendiri adalah sebagai untuk menerima serbuk sari dalam proses penyerbukan. Nah, bagian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang stilus atau tangkai putik. Kita dapat melihat yang berwarna putih di bawah, tepat di bawah kepala putik ini, yaitu yang disebut dengan stilus. Nah, stilus ini bentuknya panjang dan ramping untuk menghubungkan si kepala putik ini dengan ovarium. Nah, fungsi sendiri dari si stilus ini adalah untuk jalur serbuk sari menuju ovarium, atau untuk meninggikan si kepala putik ini agar mudah dihinggapi oleh serangga. Baiklah, yang selanjutnya bagian Phlox hibiscus rosa sinensis, yaitu ada androsium atau benang sari seperti ini, yang jumlahnya tidak dapat dihitung, tapi berada tepat di bawah tangkai putik. Androsium ini adalah alat reproduksi jantan yang terdapat pada bunga, yang berfungsi sebagai alat reproduksi jantan yang menghasilkan benang sari. Nah, bagian Phlox hibiscus rosa sinensis yang selanjutnya yaitu adalah filamen atau tangkai sari. Yang ini kita dapat melihat dengan jelas yang berbentuk memanjang dan meramping, yaitu sebagai menghubungkan bunga dengan kepala sari. Fungsi dari filamen atau tangkai sari ini adalah untuk membawa nutrisi untuk perkembangan serbuk sari, dan dapat meninggikan posisi dari kepala putik agar mudah dihinggapi oleh serangga. Bagian selanjutnya dari Phlox hibiscus rosa sinensis yaitu ada floral axis atau sumbu bunga. Yang ini terdapat di sini. Kita dapat melihat rongga di sini, yaitu namanya sumbu bunga atau floral axis, yaitu adalah tempat organ-organ reproduksi pada bunga atau organ-organ lainnya menempel, seperti tangkai bunga, kepala putik, tangkai sari, mahkota bunga, dan organ-organ tumbuhan lainnya. Nah, yang selanjutnya bagian Phlox hibiscus rosa sinensis yang selanjutnya yaitu ada pedicel
atau pedicellus, atau yang sering kita dengar yaitu tangkai bunga seperti ini yang berada pada bagian bawah bunga, yang berfungsi untuk menopang bunga, memberikan nutrisi pada bunga, dan mengarahkan bunga ke arah matahari. Nah, bagian yang selanjutnya pada Phlox Hibiscus rosa sinensis ini yaitu ada corolla. Corolla atau yang disebut dengan mahkota bunga. Nah, seperti ini. Nah, mahkota bunga di sini kita dapat menghitungnya, jumlahnya ada 5. Nah, karena jumlahnya ada 5. Nah, fungsi sendiri dari corolla atau mahkota bunga ini adalah untuk menarik hewan-hewan penyerbuk dalam untuk membantunya dalam melakukan penyerbukan. Kenapa demikian? Karena corolla atau mahkota bunga ini memiliki warna-warni yang cantik atau menarik sehingga mudah dihinggapi oleh serangga-serangga. Nah, bagian yang selanjutnya yang terdapat pada Phlox Hibiscus rosa sinensis ini adalah calyx atau kelopak bunga. Calyx atau kelopak bunga yang terdapat di bagian bawah bunga ini yang berwarna hijau, yang strukturnya seperti daun. Nah, calyx ini sendiri dapat kita hitung bisa 5 atau 6 atau lebih, yang berfungsi untuk melindungi bunga dalam masa perkembangannya. Nah, yang terakhir di sini, karena Phlox Hibiscus rosa sinensis ini memiliki calyx tambahan atau tangkai bunga tambahan yang disebut dengan epicalyx, yang ini di atas calyxnya yang berwarna hijau muda ini, epicalyx ini juga bisa dihitung bisa 4 atau 5 yang tempatnya berselang-seling dengan calyx. Nah, mungkin sekian saja penjelasan bagian-bagian bunga yang saya pilih di sini, yaitu Phlox Hibiscus rosa sinensis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, bila ada salah kata-kata atau penjelasan yang kurang mengena, penjelasan yang kurang benar atau yang kurang lengkap, mungkin itu berasal dari diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.